Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Daniel 7 ayat 1 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Pada tahun pertama pemerintahan Belsyazar Raja Babel, bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya. Lalu dituliskannya mimpi itu, dan inilah garis besarnya. Berkatalah Daniel demikian. Pada malam hari aku mendapat penglihatan, tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar. Dan empat binatang besar naik dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain. Yang pertama, rupanya seperti seekor singa dan mempunyai sayap burung Raja Wali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut, dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada dua kaki seperti manusia, dan kepadanya diberikan hati manusia. Dan tampak ada seekor binatang yang lain, yang kedua, rupanya seperti beruang. Ia berdiri pada sisinya yang sebelah, dan 3 tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya di antara giginya. Dan demikianlah dikatakan kepadanya, "Ayo, makanlah daging banyak-banyak." Kemudian aku melihat, tampak seekor binatang yang lain, rupanya seperti macan tutul. Ada 4 sayap burung pada punggungnya. Lagi pula, binatang itu berkepala 4, dan kepadanya diberikan kekuasaan. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu, tampak seekor binatang yang keempat yang menakutkan dan mendahsyatkan, dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi, ia melahap dan meremukkan, dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu. Lagi pula, ia bertanduk 10. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antaranya suatu tanduk lain yang kecil, sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut, dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api, dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali, beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali, berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan, dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan, dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut, dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Maka aku, Daniel, terharu karena hal itu. Dan penglihatan-penglihatan yang kulihat itu menggelisahkan aku.
Lalu kudekati salah seorang dari mereka yang berdiri di sana, dan kuminta penjelasan tentang semuanya itu. Maka berkatalah ia kepadaku, dan diberitahukannya lah kepadaku maknanya. Binatang-binatang besar yang 4 ekor itu ialah 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi. Sesudah itu, orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi akan menerima pemerintahan, dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya, bahkan kekal selama-lamanya. Lalu aku ingin mendapat penjelasan tentang binatang yang keempat itu, yang berbeda dengan segala binatang yang lain, yang sangat menakutkan, dengan gigi besinya dan kuku tembaganya yang melahap dan meremukkan, dan menginjak-injak sisanya dengan kakinya. Dan tentang ke-10 tanduk yang ada pada kepalanya, dan tentang tanduk yang lain, yakni tanduk yang mempunyai mata, dan yang mempunyai mulut, yang menyombong, yang tumbuh, sehingga patahlah 3 tanduk, dan lebih besar rupanya dari tanduk-tanduk yang lain. Dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Sampai yang lanjut usianya itu datang, dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Dan waktunya datang orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Maka demikianlah katanya. Binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat, yang akan ada di bumi, yang akan berbeda dengan segala kerajaan, dan akan menelan seluruh bumi, menginjak-injaknya dan meremukkannya. Ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja. Dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan akan merendahkan 3 raja. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, dan 2 masa, dan setengah masa. Lalu majelis pengadilan akan duduk, dan kekuasaan akan dicabut daripadanya untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Maka pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat Yang Maha Tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Sekianlah berita itu. Adapun aku, Daniel, pikiran-pikiranku sangat menggelisahkan aku, sehingga aku menjadi pucat, dan aku menyimpan hal itu dalam ingatanku. Demikian pembacaan firman. Ya, lanjut Bu Sarma. Baik, saya lanjutkan Wahyu 13 ayat 1 sampai 18. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7, di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu. Dan mereka menyembah naga itu, karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini, dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya.
Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di surga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Demikian firman Tuhan. Ya, Pastor. Haleluya. Firman Tuhan akan selalu baru dan akan membuka rahasia-rahasia surga dan rahasia-rahasia zaman bagi orang-orang yang tekun mencari Tuhan, mencari cintanya, mencari kebenarannya dengan sungguh-sungguh. Ya, sayang sekali banyak orang puas dengan ilusi. Dia awalnya dia cari kebenaran, lalu dia berhenti di ilusi. Dia tidak sungguh-sungguh mencari, tetapi dia ingin prestasi. Ya. Suatu ketika saya diskusi dengan gembala senior saya dulu ya, mentor saya dulu. Ya. Kamu sekolah itu mau cari ilmu atau mau cari prestasi sih? Mau buat apa sih kamu sekolah? Saya bingung jawabnya. Ya sekolahnya buat apa? Sekolahnya supaya satu dapat ilmu. Nah, itu retorika dia bilang. Coba kamu sekarang, ilmu kamu kepake nggak di pelayanan ini? Yang kamu sekolah dulu. Dia itu dosen pembimbing skripsi saya ya. Jadi mentor saya ini dulu dosen pembimbing skripsi saya waktu S1. Enggak, lawang saya full time di situ kan, di gereja itulah. Lapanya saya agroteknologi mau diapain, mau belajar apa di situ, enggak dipakai, saya bilang iya. Terus gara-gara waktu itu saya pengen sekolah lagi ya. Apa yang mau kamu inginkan? Sebenarnya kamu kan cuman ingin sekolah lagi sampai S2, S3, terus buat apa? Hanya buat prestasi saja kan. Memang kalau di Indonesia kalau kita belajar itu bukan buat nambah ilmu ya. Ya, waktu saya belajar S2 itu ekonomi ya,
Waktu saya belajar S2 manajemen itu, semua murid-murid, mahasiswa di situ malah belajar dari saya. Jadi waktu kita diskusi kelompok kan tiap kan kita selalu diskusi panel tiap kuliah kan. Kalau di Satya Wacana itu kalau kuliah itu keren ya. Kita bikin grup diskusi panel, kita itu kayak beneran debat beneran itu ya. Bagus sekali ya waktu itu. Jadi kita ke kuliah itu menikmati sekali, nggak berasa, enak sekali ya. Jadi kita bikin, kalau misalnya kita lagi cerita tentang internasional, kita cerita tentang Swiss Air ya kita benar-benar seakan-akan kita ini direksinya dan satu ada auditornya, kita benar-benar begitu. Tetapi akhirnya saya yang dihisap ilmunya sama mereka, bahkan dosennya saja akhirnya ngantuk karena dosennya belum pernah kerja sekuler ya kan. Lah saya kerja sudah dari ujung sampai ujung ya kan, dari Sabang sampai Merauke saya sudah pergi. Perusahaan-perusahaan, dari bangun perusahaan sampai besar itu kita udah ngalamin semua ya. Jadi perusahaan konglomerasi sama ya, semua kita udah coba. Jadi malah disedot ilmunya saya kan. Waduh, saya bilang apa sih sebenarnya yang mau kita capai ketika kita membaca Alkitab? Anda itu pengen tahu rahasia zaman, Anda ingin tahu hikmat dari Tuhan, atau Anda ingin puas bangga kalau sudah baca Alkitab sehari 5 pasal, terus bisnis, saya sudah 10 kali baca, terus Anda, rasanya sudah sakti. Ya, dulu saya begitu ya, kalau saya baca Alkitab itu balapan baca, rasanya kalau kita sudah selesai, saya sudah selesai, udah katam, gitu ya, rasanya sudah sakti. Nah, tapi memang ada ya, kita nggak pungkiri ya. Dulu saya waktu SMA itu kan saya nginjili teman-teman yang ya dia Kristen tapi nggak lahir baru begitu ya. Dari mana ya, kelakuannya masih bejat, tak karu-karuan, masih suka macam-macam deh pokoknya ya. Akhirnya ya mungkin nggak pernah ke gereja juga ya, nggak pernah baca Alkitab, nggak tahu doa, nggak tahu apa ya. Ke Gunung Kawi iya, ya karena orang-orang Tionghoa kan, kita kan tradisinya kita orang Tionghoa kan ke Gunung Kawi soalnya kan. Terus sembahyang berhala juga kepada segala macam dah pokoknya ya. Terus ya kita kita injili segala macam, akhirnya dia kaget. Oh ternyata kekristenan itu indah sekali. Kemudian dia bertobat, dia lahir baru, dia penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus penuh dengan rema ya, tapi benar-benar berbahasa roh juga ya. Benar-benar berbahasa roh, ya kita nggak tahu sesuai dengan bahasa yang kita pahami saat itu. Dan dia baca Alkitab dalam 4 bulan pertobatannya itu, dia 4 kali baca Alkitab. Saking hausnya dengan firman Tuhan. Nah, kita sampai nggak percaya 4 kali. Nah, yang satunya dalam 6 bulan pertobatannya dia sudah 3 kali baca Alkitab sampai habis selesai. Anda berapa kali coba? Waduh, saya sudah 40 tahun jadi Kristen. Perjanjian baru saja tidak kelar-kelar. Waduh, parah. Ya jangan, selesaikan. Rajin, selesaikan terus ya. Setidaknya ya, Anda harus pernah menyelesaikan ya, satu Alkitab itu setidaknya. Anda harus selesaikan. Bagus lagi kalau tiap hari. Makanya ini kan kita nih, kalau Anda ikut pembacaan kita, ya terus yang dari tanggal 1 Januari 2021 sampai hari ini, ya nanti Anda akan selesai baca Alkitabnya. Kan kita 1 pasal, kadang-kadang 2 pasal, ya karena selesai juga nanti Anda baca Alkitabnya ya. Nah, tapi sebenarnya kenapa sih Anda kudu selesai baca itu? Ya, supaya merasa rohani. Sejujurnya kan banyak kan begitu kan. Nanti ada lagi orang berlomba-lomba mengadakan seminar akhir zaman. Ya, tujuannya supaya apa? Supaya keren. Apakah dia ngerti yang dia seminarkan? Nggak ngerti, makanya meleset semua. Ya kan? Sampai jadi aneh gitu ya. Kakak saya itu sampai trauma ya. Kakak saya itu sampai malas sekolah loh. Karena bilang Yesus mau datang, Yesus mau datang buat apa sekolah? Ya, kakak saya juga pikirannya kan, kalau Tuhan Yesus mau datang terus buat apa sekolah? Udah ditakut-takutin. Akhirnya dia bingung, akhirnya stres. Akhirnya nggak bertobat malah ngerokok terus. Jadi sekarang saya itu kuliah itu ngerokok terus, stres ya kan, stres Tuhan Yesus mau datang malah stres. Karena Pak Pendeta itu menyampaikan Yesus mau datang itu meden-medenin, nakut-nakutin.
Kedatangan Tuhan Yesus itu bukan satu hal yang meden-medenin. Ya. Makanya Paulus berkata, hiburkanlah satu dengan yang lain dengan ini. Kedatangan Tuhan Yesus itu menghibur kita, bukan malah meden-medenin. Ya, kenapa ditakut-takut? Ya nanti kalau enggak ke gereja nanti antikristus. Oh nanti kamu untuk komputer nanti antikristus. Kalau sekarang lebih keren lagi ya, kalau kamu divaksin nanti antikristus. Kalau sekarang tambahan divaksin ya kan. Kalau dulu tuh komputer itu loh. Komputer itu ya angkanya COUMP dan sebagainya disulap. Mistik. Wah dilotang. Jadi 666. Saya lupa ya cara ngitungnya gimana, pokoknya di mistik, digoyang, digeser kanan kiri jadi 666. Saya sampai, wah janis pokoknya waktu itu ya, sampai ngeri itu ya. Sampai saya, satu-satunya di SMA Negeri 1 yang tidak bisa komputer cuma saya. Karena saya juga takut pegang komputer. Saya juga takut ya waktu itu. Aduh, itu memang itu guru-guru sesat itu semua itu ya. Guru-guru sesat yang meden-medenin begitu itu. Jadi kedatangan Tuhan itu malah bikin kita takut. Kedatangan Tuhan malah bikin Anda nggak berani disuntik vaksin kan? Kan bodoh kan? Teman-teman saya di Eropa ada ya yang nggak mau divaksin. Bukan karena dia sehat, ada orang nggak divaksin karena dia punya imunitas yang tinggi. Nah itu beda. Ya, sebab dia harus gunakan imunitasnya itu. Kalau dia punya imunitas yang baik, dia punya asupan makanan yang bagus. Tetapi ini takut gara-gara antikristus. Karena namanya nanti dicatat sama Dewan Dunia. Nanti kalau ada sesuatu, konyol sekali. Nah, imanmu itu didasarkan dari pengetahuan yang sama sekali nggak masuk akal. Padahal tadi ayat-ayatnya di Alkitab tadi di Wahyu 13 dibilang apa? Diberi tandanya di tangan kanan, bukan tangan. Kalau divaksin kan di tangan kiri. Kecuali Anda dipaksa divaksinnya di tangan kanan. Itu saya sudah ngomong bolak-balik, orang masih tetap nggak ngeh ya. Ya pokoknya itu kan memasukkan sesuatu. Itu di dalam vaksinnya ada chip cairnya 666. Loh hubungannya apa? Lagian itu kan tangannya di tangan kan. Nggak mungkin nanti chip dari sini terus pindah kemari kan. Ke kanan kan, lawang diberi tanda di tangan kanan dan di dahinya. Saya bolak-balik saya kasih tahu kamu kemarin divaksin di dahi apa di tangan. Nggak ada yang di dahi, disuntik di dahi, cus begitu nggak ada ya. Siapa yang coba yang kayak Anda yang sudah vaksin, ada nggak yang disuntik di cus di dahi kiri, cus begitu. Serem ya, suntiknya di dahi di cus begitu, serem amat. Nggak ada kan. Nah itu salah satunya. Jadi imannya itu didasarkan dari mitos-mitos, ilusi-ilusi. Alkitabnya bilang apa, Anda bilang apa. Ada seorang rabai di abad ke-12 ya, seorang rabai Yahudi Yudaisme yang bernama Rabai Moses ben Nachmanides. Anda kalau ikut kelas evangelis atau kelas apologetik, Anda akan tahu siapa dia ya. Atau sering dipanggil dengan Ramban. Ya, Ramban ini adalah saingannya Rambam ya, Rambam pakai M tadi pakai N. Kalau yang M itu Maimonides, kalau yang N itu Nachmanides, itu terkenal ya, Rabi Yahudi yang terkenal di abad ke-12 itu. Kalau Rambam Maimonides itu tinggal di daerah orang-orang Mesir, Maroko. Nah, itu dia orang Yahudi yang tinggal di daerah sana. Pengajarannya terkenal di Afrika Utara. Ya, daerah Mesir, Maroko, Libya, ya, daerah Berber. Tapi kalau Ramban Nachmanides itu terkenal di Eropa, ya, orang-orang Prancis, orang Spanyol itu kenal semua sama Ramban. Nah, si Ramban ini, Nachmanides ini waktu tinggal di Prancis, dia debat dengan uskup Dominikan, ya, dia debat. Si uskup tentang Trinitas ya. Nah, si uskup Dominikan ini yang di Prancis ini dia bawa Septuaginta dan Vulgata. Terus si Ramban ini dia bacain dari Tanakh yang bahasa Ibrani, karena Tanakh bahasa Ibrani sudah selesai ditulis waktu itu ya, ditulis ulang di tahun abad ke-12. Kemudian si uskup Dominikan ini mencoba meyakinkan Nachmanides ini, Ramban ini, bahwa tentang Trinitas. Maka si Rabai Yudaisme ini dia ketawa terbahak-bahak. Dia bilang, kamu ini baca Alkitab, bacaannya apa,
otaknya kamu bisa kemana? Gitu loh. Ya, pesyatnya bilang apa, ya, remesnya bisa kemana-mana pemahamanmu itu. Remes ya, kan pesyat, remes, darasot. Memahami Alkitab itu kan harus pesyat, remes, darasot. Nah itu nanti kalau di kelas evangelis apologetik diajari ya. Nah ini orang uskup dominikan ini pesyatnya yang tertulisnya bilang apa, tapi dia bisa kemana-mana gitu ya pemahamannya dia. Ya tadi Antikristus itu ditulis apa? Tandanya nanti taruh di kanan kanan sama di dahi. Tapi dia bisa ngomong vaksin itu adalah tanda Antikristus. Kan nggak nyambung kan. Nangkep ya? Itu yang dimaksud dengan Ramban waktu debat sama Nahmani, debat dengan uskup Dominika itu. Tulisannya bilang apa, otaknya bisa kemana-mana. Itu tulisannya bilang di tangan kanan, bukan di tangan kiri. Nangkep ya? Tapi otaknya kemana-mana. Ya itu dia. Lucu. Nah, itu yang pertama itu ya. Jadi dia berilusi dan dia bisa, kalau dia mencipta, bisa menemukan teori-teori yang ribet, yang rumit dan bisa gotak-gatuk yang ruwet itu bisa gatuk. Wah, eureka, orgasme dia. Maksudnya orgasme spiritual gitu kan. Wah, puas dia. Ya kayak komputer ya, COMPUTER dihutang gotak-gatuk. Nah inilah bilangannya angka manusia 666. Wah dia ajarkan kebenaran ini kemana-mana. Sampai kakak saya stres dan banyak orang stres, ada yang sampai bunuh diri ya. Ada yang sampai bunuh diri, ya kan? Ada yang bunuh diri massal kalau Tuhan mau datang dan segala macam pokoknya pengajaran itu. Nah itu hati-hati, ya. Jangan terlena, ya kan? Jangan terlena. Karena tanda zaman itu ya selalu Tuhan itu kasih tanda zaman. Ya judulnya kan hari ini 4 makhluk. 4 makhluk itu sebenarnya simpel ya. Daniel kan bernubuat waktu itu di zamannya Media Persia, ya kan? Di zamannya Media Persia. Jadi sudah nggak ada Babel. Jadi itu 4 makhluk itu, satu mewakili Media Persia, kedua mewakili Yunani, yang ketiga mewakili Romawi. Yang keempat itu mewakili Arab, ya. Yang keempat itu mewakili Arab, ya. Dengan 10 tanduk. Nah, itu adalah khilafah. Nanti Anda lihat di bagian yang lain. Pokoknya Anda dengarkan dulu saja yang ini, yang 4 binatang ini. Jadi cerita tentang Antikristus ini, kemudian tanpa menengok sejarahnya, mereka langsung gotak-gatik saja. Oh, itu adalah 10 itu tanduk itu adalah Roma baru. Ada 10 anggotanya, zaman itu 10 anggotanya, tahun 1990 kan, di gotak-gatik, nah jumlahnya 10 kan, tepat kan, sekarang jumlahnya 20 lebih, mampus loh, jadi tanduknya sekarang udah jadi 20, beranak pinak tanduknya. Nah itu loh, hasil dari gotak-gatik. Terus Anda kemudian mengimani yang itu, wah silakan, ya. Jadi Anda mengimani yang jelas-jelas salah malah diimani. Sekarang kita nggak akan bicara tentang antikristusnya, tapi hikmatnya ya. Kita akan cerita darasnya, midrasnya. Midras itu kan kata madrasah kan. Jadi kata midras itu, jadi orang Arab bilangnya madrasah ibtidaiyah, sekolahnya atau apa, pelajarannya apa, ya maknanya apa sebenarnya dari yang kita baca tadi untuk pagi hari ini, kita memaknainya bagaimana. Ternyata ya kalau Anda mau belajar tentang akhir zaman, satu harusnya itu menjadi sukacita, bukan kabar sukacita, karena Antikristus itu datang di masa ketika Antikristus itu datang. Anda mengalami masa kesesakan, lalu Tuhan akan tolong Anda. Supaya Anda, walaupun Anda sudah menderita, ya tadi kan dibunuh oleh pedang, memang harus menderita. Itu merupakan kabar sukacita. Kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesianya, yang penting di sini ialah iman. Ya, tadi kan yang ayat 11 yang bahasa Indonesianya ya. Yang penting di sini ialah iman katanya. Di dalam Daniel, dalam Wahyu 10 yang ayat ke Wahyu 10 ayat ke Wahyu ke 13 ya tadi ya, sorry.
Wahyu 13 ayat yang ke-10. Yang penting di sini ialah ketabahan, ya, courage dan iman. Nah, sebenarnya dalam bahasa aslinya nggak ada. Yang penting di sini itu nggak ada ya, nggak ada ya. Ini adalah iman dan ketabahan. Adanya begitu. Bukan yang penting di sini itu nggak ada ya kata gitu. Jadi bukan masalah penting nggak penting, semua penting. Ya, kalau tapi dalam Tenet Bible bagus ya. Ini membutuhkan ketabahan dan iman. Jadi di dalam masa-masa aniaya, apapun, nggak usah nunggu antikristus. Karena Anda di Indonesia memang sekarang sudah banyak dianiaya. Ya kan? Anda harus pinter-pinter. Hidup di tengah orang-orang minoritas. Di tengah orang-orang mayoritas yang kadang-kadang yang sering kali ngawur, ya kan? Yang seenaknya sendiri. Yang tidak ada keadilan dan tidak kebenaran. Anda harus punya ketabahan dan iman. Jangan kompromi, ya kan? Ya harus tabah, harus punya iman. Ya, karena memang kalau nanti Anda lihat yang baru nonton video saya, Anda lihat di video-video yang lain, bahwa Islam itulah nanti akan menjadi antikristus, ya. Tetapi dalam masa-masa aniaya, mau dalam Islam pun, maksud dalam apapun, maupun dalam pencobaan Anda pribadi, Anda membutuhkan ketabahan, ya. Endure. Ingat kata iman di dalamnya ada kata endure-nya, tahan lama, ya kan? Bukan on off. Makanya di dalam masa-masa kesesakan, di dalam masa-masa aniaya, ya itu memang membuat Anda menjadi endure, tabah. Jangan takut dengan aniaya, jangan takut dengan masa kesesakan. Oh, Pak Paul aja lari, saya nggak lari. Saya nanti yang terakhir, hikmat. Nah, Anda harus punya endure dulu. Ya, Anda harus punya endure, ketabahan. Saya tadi cerita ya, tadi siang saya cerita sama anak-anak tadi ya. Coba ya, apa bedanya kita waktu di Indonesia sama di sini? Fitnahan dan cercaan lebih banyak waktu kita di sini. Ya di Indonesia cuma sekali, 2 kali saja gitu ya kita mengalami pencobaan. Tetapi saya pahitnya minta ampun. Ya kan, waktu 2010 itu ya. 2008 sampai 2010 itu. Mengapa? Karena waktu kita lagi turun. Ya kan? Ditimpa lagi, ditimpa lagi. Makin pahit, makin pahit, makin pahit. 3 kali saja, 3 hal saja. Itu cukup menghancurkan. Ya kan? Cukup menghancurkan semua pertahanan iman. Menghancurkan damai sejahtera. Menghancurkan seluruhnya. Karena diawali dengan dosa, ya kan, dengan perbuatan dosa. Ya, kalau orang sudah berdosa, urapan itu mengalir. Ingat 5 gadis bijak dengan 5 gadis yang bodoh. 5 gadis yang bijak ini punya reservoir. Ya, 5 gadis yang bodoh nggak punya reservoir. 3 kali saja saya mengalami itu kenajisan demi kenajisan. Bocor semua reservoirnya sehingga ketika kita berbuat kenajisan maka minyak itu kan menjadi busuk, ya kan? Kenajisannya kita lakukan, marah tidak terkendali, ya kan? Sama seperti Musa itu kan marah tak terkendali, perzinahan itu bikin semua reservoir hidup kita, reservoir cinta, urapan dalam hidup kita itu bocor, busuk, harus dibuang semua. Tetapi waktu kita di Eropa, tantangannya lebih ngeri lagi. Lebih ngeri waktu kita di Indonesia, fitnahnya lebih edan. Ya kan? Anda saksinya juga kan? Tetapi kenapa kita selalu tersenyum, sukacita, di rumah kita bahagia, tidak marah-marah. Dan ketika kita makin bahagia, berkatnya kan makin datang kan? Ya kan? Begitu kita selalu positif, auranya kita positif, maka mengundang berkat. Kalau auramu negatif ya mengundang kutuk, ya kan? Kalau aura kita positif, kita bawa damai sejahtera, senyum, kita bawa sukacita, berkat itu datang. Mengapa kita bisa sejahtera padahal di babak belur, dipanah api dari si jahat itu bolak-balik itu kan? Panah api dari si jahat itu kan, tuduhan, fitnahan, ya kan? Intimidasi dari lawan maupun kawan.
maupun dari orang yang mengaku kawan, ya kan. Tapi mengapa kita bisa sukacita, damai sejahtera? Karena kita punya reserve-nya banyak. Dan makin kita mengatasi itu, reserve-nya makin banyak. Wah, yang mengerti rahasia ini, inilah shot-nya. Pardes ya, Pardes itu rahasia tafsir Ibrani ya. Rahasia tafsirnya Alkitab itu ada Pardes yang tertulis. Kedua, remes. Paham nggak dengan yang tertulis itu? Jangan tadi ya, tulisannya bilang apa, otaknya bisa kemana. Yang ketiga, midras, darasnya, pemaknaannya. Sekarang shotnya. Anda yang paham dengan rahasia, shotnya ini kan secretnya kan, makna di balik makna. Kalau Anda yang paham yang tadi saya ngomong, makin Anda sudah kumpulkan urapan, terus panah api dari si jahat datang, tas. Anda meresponinya dengan benar. Fitnahan datang, caci maki datang, Anda respon dengan benar. Nah, urapan itu akan nambah. Datang lagi, makin hebat kan? Urapan itu makin besar lagi. Nah, tapi berkat itu makin besar karena urapan itu menarik berkat. Urapan itu menarik favor of God, favor of man, perkenanan Tuhan dan perkenanan manusia. Urapan itu menarik banyak sekali berkat yang ajaib. Tapi setan, iblis tetap ingin supaya kita celaka. Dipaksa lagi. Terus urapan makin besar, makin besar. Room of error kita itu makin besar. Sampai kita dipanah itu rasanya nggak sakit, cuma digeli. Hebat kan? Orang udah begitu tuh orang sudah sakti, saudara. Kita sedang ke arah sana. Sakti. Dimaki orang nggak berasa. Biasa. Difitnah orang, tenang-tenang saja. Nggak panik, nggak kalap. Biasa, tenang saja. Nggak malah girap-girap, bingung. Wah, saya harus balas ini. Wah, kurang ngajar ini. Nggak perlu. Biasa saja, klarifikasi tetap. Orang kan namanya, kalau kayak saya kan karena menghimpun dana dari masyarakat, jadi harus klarifikasi. Supaya masyarakat jelas dong. Orang nanya harus dijawab. Itu kan uangnya mereka. Uang Anda semua kan. Termasuk sumber kekayaan semua saya dari mana harus jelas. Saya tunjukkan ini sumber kekayaan saya. Ini cara makanya saya begini. Harus jelas. Kalau nggak jelas, kalau pendetanya saja nggak jelas, apalagi pejabat pemerintah Indonesia. Itu ya, Anda tangkap ya. Tapi itulah shotnya. Inilah yang dimaksud. Yang penting di sini ialah ketabahan. Nah, kata yang penting itu salah ya. Tapi dikatakan this requires, itu yang penting ya. Ya, kata kuncinya itu loh. Ini membutuhkan steadfast endurance and faith dari orang-orang kudus. Kesiagaan, ketabahan, dan iman dari kita. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, kalau Anda lihat di ayat yang ke-18, this calls for, inilah saatnya hikmat. Ya kan? Lebih tepat begitu, yang penting di sini adalah bukan ya, itu nggak enak ngomong begitu. Inilah saatnya kita harus berhikmat. Jadi satu, Anda harus punya iman. Kedua, Anda harus punya hikmat. Intinya hanya itu, itulah shotnya dalam kehidupan kita, itulah maknanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, Anda mengalami aniaya, Anda mengalami fitnahan, cercaan, Anda sedang melawan ideologi, ya. Anda harus punya iman, ketabahan, dan hikmat. Hikmat itu Anda harus, apakah hikmat? Dulu sudah kita belajar ya, hikmat adalah bagaimana kita meresponi sesuatu. Kalau pengertian, bagaimana kita bisa memahami sesuatu. Ya, kalau ada terjadi, ada apa ini? Kita bisa ngerti apa yang sedang terjadi. Ya, tetapi hikmat adalah bagaimana kita meresponinya. Bagaimana meresponinya? Semua pencobaan yang Anda lewati hari-hari ini, Anda butuh ketabahan dan iman. Kedua, Anda butuh hikmat untuk bagaimana meresponi itu. Nah, nanti di masa antikris juga, itu benar-benar Anda latihannya dari sekarang. Gadis yang bodoh, gadis yang bijak. Ya, yang bodoh tidak punya reserve. Kenapa tidak punya reserve? Satu, dia teledor. Kenapa? Bisa saja dia najis hidupnya.
Jadi dia nggak punya cadangan, ya. Tapi gadis yang bijaksana, dia punya reserve, ya. Dia selalu tumpuk itu, dia kumpulkan urapan itu, ya kan, supaya dia ketabahan, iman dan hikmat itu dia punya di saat masa-masa yang sulit itu datang, dan pelitanya tetap nyala. Sebab nanti kalau Anda tidak kumpulin dari sekarang, saat Yesus datang, pelitamu sudah redup. Anda udah nggak, pelita itu kan kesaksian hidup kita. Anda udah nggak punya lagi kesaksian dalam hidupmu. Bahkan Anda bisa jadi pengkhianat-pengkhianat tuh. Kalau sekarang Anda sudah ilmunya adalah ilmu khianat, ilmu fitnah, ya, sampai dikit panas, balas, kurang ajar, wah, salibkan dia. Wah, Anda nanti Tuhan Yesus datang, selesai. Masa antikris Anda kelar. Saat-saat ini, kalau difitnah bilang haleluya tuh. Klarifikasi saja kalau memang salah, nggak usah marah-marah. Dibilangin jam tangan 15 miliar nggak terima. Dibilangin 4 miliar katanya kurang mahal. Bingung saya, nanti katanya menghina kalau dibilang 4 miliar. Dibilang 15 miliar katanya marah. Nah, shotnya apa ya? Shotnya itu tadi. Secretnya tadi saya kasih, itulah rahasia urapan. Itu shotnya ya. Kiranya Anda bisa mengerti. Nah, kalau yang kurang mengerti, ikutlah kelas evangelis. Nanti bulan April ada buka lagi, atau kelas apologetik. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.